KPU mulai membuka pendaftaran pemilu nih teman-teman. Banyak partai telah mendaftarkan kesiapan mereka sebagai peserta nanti. Selain itu, makin santer diberitakan seputar pencalonan presiden. Ramai pula diperbincangkan seputar presidensial threshold. Sebenarnya, apa sih presidensial threshold itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep presidensial threshold selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Pelaksanaan pemilihan presiden atau pilpres secara langsung di Indonesia dikenal istilah ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Presidensial threshold adalah syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ada alasan kenapa ini diterapkan. Aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold itu diberlakukan dengan sejumlah tujuan. Pertama, memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden dan wakil presiden yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat akan memiliki kedudukan yang kuat secara politik. Hal itu membuat presiden dan wakil presiden tidak dapat diberhentikan secara mudah karena alasan politik. Kedua, penerapan presidensial threshold adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika sistem itu tidak diterapkan, bisa saja presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif bakal kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena bakal diganggu oleh koalisi mayoritas di parlemen. Terakhir, yang ketiga, alasan penerapan presidensial threshold adalah demi menyederhanakan sistem multipartai melalui seleksi alam. Ini ke jejak presidensial threshold atau latar belakangnya. Aturan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden mulai diterapkan di Indonesia sejak pemilu 2004. Saat itu, untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan pemilihan presiden atau pilpres secara langsung. Aturan pencalonan presiden mengalami beberapa perubahan. Pelaksanaan pilpres secara langsung tersebut merupakan hasil reformasi melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Yakni pasal 6A ayat 1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama amandemen ketiga dan keempat, juga menetapkan beberapa kriteria pemilihan presiden dan wakil presiden. Antara lain waktu pelaksanaan, peserta pemilihan, syarat pengusulan, hingga penetapan pasangan calon atau paslon terpilih. Dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Aturan itu menyatakan hanya partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang dapat mengusulkan paslon presiden dan wakil presiden. Peran partai politik dan gabungan partai politik dalam mengusulkan paslon presiden dan wakil presiden tersebut berikutnya diatur dalam undang-undang yang menghasilkan istilah syarat ambang batas pemilihan presiden atau presidensial threshold. Dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden disebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi di DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Aturan tentang presidensial threshold kembali diubah menjelang Pilpres 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 disebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR
atau 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Ada sedikit perbedaan namun tidak banyak. Yang selanjutnya, aturan ambang batas pencalonan presiden pada Pilpres 2014 tetap sama seperti pada Pilpres 2009. Lantas, pada Pilpres 2019, aturan presidensial threshold kembali berubah. Dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Bagaimana menurut kalian terkait presidensial threshold? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.